Baik, berikutnya yang diperiksa adalah permohonan gugatan yang diajukan oleh Saudara Azizatul Nur Imamah sebanyak 5 berkas sengketa. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari tergugat yang ditugaskan Siti Fadilah, kemudian Liz, ada Deddy Kusuma Negara, ini yang mana? Suara saudara belum masuk. Hadir yang mulia. Oh ya. Kemudian Pak Tri Herianto sudah hadir sebelumnya ya. Baik, kemudian dari penggugat ada Saudara Azizatul, kemudian Pak Kavi ya. Betul, Majelis. Baik. Majelis. Ada lagi yang belum masuk? Pak Pungsiawan mungkin Majelis. Oh ya. Ada? Nggak ada, Pak. Oh, baik, Majelis. Baik. Atau namanya masih belum diganti? Sudah Majelis. Mungkin nanti mungkin menyusul Majelis nanti. Oh, begitu. Baik. Ya sudah. Baik, tergugat, penggugat, sebagaimana penugasan pada sidang yang lalu, majelis meminta kepada tergugat untuk memberikan penjelasan tambahan sebagaimana yang diminta oleh penggugat mengenai kedudukan eh, tergugat Bu Siti Fadilah dan kawan-kawan ini hadir di sini mewakili Dirjen Pajak atau mewakili Kakanwil atau bagaimana. Majelis sudah membaca ada penjelasan tertulis dari saudara mengenai kedudukan saudara. Eh, ini tidak saudara sampaikan secara lisan atau majelis membaca saja dari penjelasan saudara? sudah cukup majelis, eh, bisa dibacakan oleh majelis. Terima kasih. Sudah saya sudah baca itu kedudukannya. Baik, dari penggugat, apakah ada dokumen bukti yang disampaikan untuk sidang hari ini? Baik, Majelis. Untuk dokumen bukti yang akan disampaikan hari ini tidak ada, Majelis. Baik, kemudian ada tambahan eh, keterangan dari penggugat untuk sidang hari ini. Baik, untuk tambahan keterangan juga pada persidangan kami kali ini juga tidak ada, Majelis. Baik, Ibu ada yang mau ditambahkan? Bapak mau tambahkan? Cukup ya. Begini, majelis sudah mempelajari sengketa ini. Kemudian bagi majelis, dokumen bukti tersebut sudah cukup bagi majelis untuk memberikan atau membuat putusan. Tergugat, ada yang mau saudara sampaikan tadi? Sepertinya saudara mau menyampaikan. Sudah cukup Oh, majelis. sudah. Nah, jadi menurut majelis, majelis akan membuat putusan berdasarkan dokumen bukti yang diserahkan dalam 2 kali persidangan sebelumnya. Jadi bagi majelis kedudukan tergugat itu juga sudah dijelaskan, majelis akan membuat putusan berdasarkan dokumen bukti yang sudah disampaikan para pihak. Demikian ya. Dengan demikian, sidang ini menjadi sidang terakhir karena majelis sudah cukup memeriksa seluruh dokumen bukti. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Azizatul? Saudara kayaknya gelisah itu lihat kanan kiri ada masalah. Mungkin saya mau menambahkan majelis tadi saya sudah membaca keterangan apa penjelasan tertulis dari tergugat itu disampaikan bahwa salah satu apa namanya hal yang disampaikan adalah terkait PMK 20 PMK 80 tahun 2023. Padahal sengketa ini yang saya sengketakan adalah terkait undang-undang KUB itu pasal 23 ayat C di mana yang menjadi pokok sengketanya itu adalah prosesnya. Dari kemarin saya sudah menjelaskan bahwa prosesnya yang saya tekankan, tapi dari pihak tergugat malah menyampaikan PMK 80 yang mengenai format penyampaian dari STP itu sendiri. Seperti itu sih majelis dari saya. Baik, tergugat ada yang sudah sampaikan? Mengapa saudara menjawabnya menggunakan PMK 80? Silakan. Kami kurang memahami apa yang disampaikan oleh penggugat yang mulia. Yang dimaksud PMK 80 tadi apa yang mulia, mohon diulang lagi oleh penggugat. Silakan penggugat.
Jadi saya kan kemarin dalam poin gugatan menyampaikan bahwa saya menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang KUP pasal 23 ayat C, di mana dalam pokok sengketa tersebut saya menyampaikan bahwa yang saya sedang sengketakan ini terkait prosesnya. Tapi tadi di penjelasan tertulis dari pihak DJP yang melalui Kanwil DJP 3 ini menyampaikan terkait PMK 80, yang mana itu setelah saya baca hanya terkait format penulisan seperti itu. Jadi kan yang saya sengketakan adalah prosesnya gitu, bukan penerbitannya gitu. Tergugat. Baik, Ini silakan. Ada yang mau ditanggapi? baik izin menanggapi Yang Mulia. Jadi kalau PMK 80 itu tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh penggugat. Menanggapi juga apa yang disampaikan oleh penggugat. Kalau dia yang dipermasalahkan adalah yang dia maksud pasal 23 ayat huruf C, maka dapat kami sampaikan di bagian simpulan sudah ada Yang Mulia. Jadi di halaman 23. Di sini kami sampaikan bahwa simpulannya bahwa sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, surat tagihan pajak bukan merupakan objek gugatan. Karena surat tagihan pajak tidak berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan lainnya, sehingga tidak masuk dalam pengertian objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf C. Demikian Yang Mulia. Baik, itu pendapat tergugat ya. Nanti silakan apa namanya, kalau tergugat berpendapat demikian, nanti majelis akan sampaikan putusannya di dalam putusan majelis. Ada Ya, lagi jika yang mau yang disampaikan? disampaikan demikian dari yang tergugat sampaikan tadi, lantas saya ingin menanyakan kalau terkait apa STP yang kemarin, kan saya sudah melakukan pembetulan. Mengapa STP yang diterbitkan itu berdasarkan SPT normal, bukan SPT pembetulan seperti itu? Ya, ya. Nanti akan majelis putuskan saja nanti di dalam putusannya, ya. Seharusnya bagaimana? Oh ya, dari pihak tergugat untuk seluruh STP ini tindakan apa yang sudah saudara lakukan? Apakah sudah ditagih atau bagaimana tergugat? Kami cek Yang Mulia. Baik, Kemungkinan sekarang kalau dari tanggalnya sudah sampai surat teguran kemungkinan. ya. Dari penggugat, apa tindakan penagihan yang sudah dilakukan oleh tergugat? Ada saudara menerima? Saya hanya menerima surat tagihan pajak, tapi belum, surat teguran itu belum. Saya belum menerima seperti itu. Surat teguran belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Baik. Kemudian untuk baik. Demikian ini terkait STP tahun 2024 kan ya ini ya. Ya, betul. Betul ya. Berarti kan belum ada pengkreditan oleh penggugat. Baik. Eh tergugat ada yang tidak sudah sampaikan lagi? Mulia, sudah cukup. Cukup ya. Sudah cukup. Baik, mohon izin majelis, kami Ya. dari pihak penggugat ada sedikit yang akan kami tanyakan bahwa terkait dengan apa surat tugas yang disampaikan itu tergugat juga tadi sudah menanggapi berdasarkan apa namanya itu Cap 146 ini mohon untuk dijelaskan kembali supaya ini tidak ada eh, perbedaan antara kami sebagai penggugat yang mengacu juga kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kemudian tergugat menggunakan Cap 146 ini mohon dijelaskan secara lebih rinci lagi begitu majelis. Karena kami mengacu pada pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di mana menyatakan bahwa ketika mendapat mandat itu badan atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Nah, dalam hal ini surat tugas yang diterbitkan oleh Kakanwil tidak mencantumkan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, di mana hal yang pada kali ini kami ajukan gugatan yaitu adalah Direktur Jenderal Pajak. Demikian, Majelis.
Baik, tergugat ada yang tidak saudara tanggapi atau diserahkan ke majelis saja? Kami serahkan ke majelis yang mulia. Baik, tergugat sudah menjawab itu pendapat dia, gitu kan. Nanti majelis akan apa namanya memasukkan di dalam putusan mengenai hal-hal ini. Demikian ya. Baik, sedikit lagi Majelis, mohon izin. Eh, Ya, saya bertanya kepada tergugat, itu kenapa di dalam surat tugas itu cap 146 ini tidak dimasukkan gitu? Atau tidak ditulis dalam surat tugas ini bahwa berdasarkan cap 146 ini seperti ini begitu. hendak saudara tanggapi tergugat atau cukup? Tidak, yang mulia, kena di luar pokok sekitar. Ya, Baik, bukan baik. baik. Kemudian mohon izin Majelis satu lagi. Ya, Apabila memang tergugat tidak mau memberikan tanggapan, itu haknya tergugat untuk tidak memberikan tanggapan. Tapi eh, hal yang paling penting menurut kami yang bertanya kepada majelis hakim, apakah majelis hakim sependapat dengan kami sebagai penggugat bahwa STP merupakan basicking sehingga dapat diajukan gugatan gitu. Majelis mohon izin. ya, itu termasuk nanti menjadi putusan majelis. Saudara pelajari nanti di putusannya. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama putusan ini bisa disusun sehingga nanti saudara segera bisa pelajari mengenai pertanyaan itu. Ya, baik ya. Baik majelis, apakah hari ini tidak bisa disampaikan mungkin secara singkat sebelum dalam putusan gitu majelis? Ya namanya saya memutus sekarang. Kalau kayak gitu, ya, putusan kan harus Baik, tertulis. baik. Ya, demikian ya. Saya rasa demikian untuk sengketa gugatan yang diajukan oleh Saudara Azizatul Nurimama. Sidang pemeriksaan gugatan majelis nyatakan cukup. Dengan demikian, setelah sidang hari ini tidak ada sidang pemeriksaan lagi, nanti akan dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Demikian ya. Terima kasih atas kehadiran para pihak. Saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih majelis. Terima kasih majelis.